Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Nurhayati dari kelas 3F. Di sini saya akan menjelaskan PPh pasal 21, Pegawai Tetap Upah Harian. Pengertian PPh pasal 21. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 32 PJ 2015, PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri. Wajib pajak PPh 21. Wajib pajak atas PPh pasal 21 adalah pegawai, penerima uang, pesangon, pensiun, tunjangan hari tua, jaminan hari tua, ahli waris, dan wajib pajak kategori bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa. Tarif PPh pasal 21. Sesuai dengan pasal 17 ayat 1, tarif pajak penghasilan pribadi perhitungannya dengan menggunakan tarif progresif sebagai berikut. Wajib pajak dengan penghasilan tahunan sampai dengan 50 juta adalah 5%. Wajib pajak dengan penghasilan tahunan di atas 50 juta sampai dengan 250 juta adalah 15%. Wajib pajak dengan penghasilan tahunan di atas 250 juta sampai dengan 500 juta adalah 25%. Wajib pajak dengan penghasilan tahunan di atas 500 juta adalah 30%. Dan untuk wajib pajak yang tidak memiliki NPWP dikenai tarif 20% lebih tinggi dari mereka yang memiliki NPWP. Besaran PTKP dalam setahun, 54 juta rupiah untuk diri wajib pajak, 4.500.000 rupiah tambahan wajib pajak yang sudah menikah, 4.500.000 tambahan setiap anggota keluarga sedarah, keluarga semenda, dan anak angkat, dengan jumlah maksimal 3 orang anak untuk setiap keluarga. Contoh perhitungan PPh pasal 21 Pegawai Tetap Upah Harian. Andri pada tahun 2017 bekerja sebagai pegawai tetap di PT Cahaya Gemilang dan memperoleh gaji harian sebesar Rp350.000. Andri berstatus kawin dan mempunyai 2 orang anak. PT Cahaya Gemilang masuk program BPJS Ketenagakerjaan, premi jaminan kecelakaan, dan premi jaminan kematian yang dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing setiap bulan sebesar 1% dan 0,30% dari gaji. PT Cahaya Gemilang juga membayar iuran jaminan hari tua sebesar 3,70% dari gaji, dan Andri pun membayar iuran pensiun sebesar Rp25.000 dan jaminan hari tua sebesar 2% dari gaji. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Yang pertama, kita harus mencari dulu hasil dari penghasilan selama sebulan, yaitu 26 dikali 350.000, maka hasilnya 9.100.000. 26 itu kita dapat dari jumlah hari selama sebulan dikurangi jumlah libur. Lalu premi jaminan kecelakaan kerja, 1% dikali 9.100.000, maka hasilnya 91.000. Selanjutnya premi jaminan kematian, 0,3% dikali 9.100.000, maka hasilnya 27.300. Lalu kita jumlahkan menjadi 9.218.300. Jumlah ini disebut sebagai penghasilan bruto. Selanjutnya pengurangan. 1. Biaya jabatan, 5% dikali 9.218.300, maka hasilnya 460.915. Iuran pensiun sebesar 25.000. Ketiga, iuran jaminan hari tua, 2% dikali 9.100.000, maka hasilnya 182.000.
Lalu kita jumlahkan menjadi 667.915. Selanjutnya penghasilan neto sebulan. Didapat dari penghasilan bruto dikurangi jumlah pengurangan, yaitu 9.218.300 dikurangi 667.915, maka hasilnya 8.550.385. Lalu penghasilan neto setahun. 12 dikali 8.550.385, maka hasilnya 102.604.620. Lalu PTKP setahun. Untuk wajib pajak pribadi dikenai sebesar 54 juta. Tambahan karena menikah 4.500.000, tambahan 2 orang anak 9 juta. Maka totalnya 67.500.000. Lalu penghasilan kena pajak setahun. Didapat dari penghasilan neto setahun dikurangi jumlah PTKP setahun, yaitu 102.604.620 dikurangi 67.500.000, maka hasilnya 35.104.620. Selanjutnya pembulatan. Hasil tersebut kita bulatkan menjadi 35.104.000. Lalu PPh pasal 21 setahun. 5% dikali 35.104.000, maka hasilnya 1.755.200. PPh pasal 21 sebulan. 1.755.200 dibagi 12, maka hasilnya 146.266.67. Dan terakhir PPh pasal 21 sehari. 146.266.67 dibagi 26, maka hasilnya 5.625.64. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.